Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca, mengi'rab serta memahami kitab Matan Taqrib karangan Syekh Abi Syuja'. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu yang berlandaskan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pasal bersiwak. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Wasiwaku mustahabun, bermula bersiwak itu dianjurkan. Kapan? Fi kulli halin, pada semua keadaan. Illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal lis-saimi, bagi orang-orang yang puasa. Jadi pada umumnya siwak itu sunnah kapanpun, kecuali ada kecualinya setelah zawal, ketika sudah masuk zuhur lah gitu, ketika bulan Ramadan, ataupun bukan Ramadan tetapi dia berpuasa, maka tetap saja dia berarti tidak sunnah berarti jadinya, atau makruh, bisa saja makruh. Wahwa, dan dia siwak itu fi salasati mawadhi'a, itu ada 3 tempat. Asyaddu istihbaban, yang sangat-sangat dianjurkan memakai siwak, bersiwak maksudnya. Saya ulang, siwak itu dianjurkan pada semua keadaan, kecuali orang yang berpuasa, yaitu ketika sudah zawal. Dan dia siwak itu ada 3 tempat yang sangat-sangat dianjurkan untuk memakainya. Nah, mana saja dia? Wa huwa fi salasati mawadhi'a, ada pada 3 tempat. Mana saja 3 tempatnya itu? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Pertama, ketika berubah mulut dari azam atau dari diam yang lama, wa ghairihi, dan selain dari azmin. Jadi azmin ini ada yang mengartikannya diam yang lama, atau lama tidak makan, atau ia makan tetapi makanannya itu berbau lah gitu. Nah, itu maksudnya azamin. Itu pertama. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Jadi ketika kita bangun dari tidur, itu disunahkan untuk memakai siwak. Yang ketiga itu wa indal qiyami ila shalah, ketika hendak melaksanakan salat. Jadi mana dalil-dalilnya? Jadi ini sepertinya sudah jelas ini ya kan? Nah, tinggal kita cari dalilnya. Nomor 2, pada setiap tempat. As-siwaku mutharatun lil fami, bermula siwak itu membersihkan mulut, mardhatun lirabbi, dan agar mendapatkan keridaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasiwaku, dan bermula bersiwak itu alatun, itu sebuah nama alat, allati tudlaku bihal asnan, yang alat itu dipakai untuk menggosok gigi lah gitu. Wa yutlaku 'alal fi'li, dan dipakai juga nama siwak itu yaitu untuk pengerjaan, yaitu untuk kata kerjanya juga. Wa tahsilus sunnah, dan hasil ala sunnah bisti'mali, dengan menggunakan kulli khasyanin,
bagi tiap-tiap yang kasar, yuzilul washa, yang dapat menghilangkan akan kotoran. Wa'udul aroki, dan batang kayu arok itu al-ma'ruf yang terkenal bisiwaki, dengan bersiwak afdalu, itu lebih utama. Jadi batang siwak itu namanya batang arak, namanya kayu arak. Nomor 3, illa ba'da zawali lissaim. Nah, kenapa kita tidak dianjurkan untuk bersiwak ketika sudah zawal? La khulufu famis shaimi. Benarlah bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, itu lebih harum indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari baunya misik, parfum misik atau wewangian yang bernama misik. Wal khulufu, apa arti khuluf? Taghayyur raihatil fami, yaitu berubahnya bau mulut. Wa isti'malu siwaki yudhibuhu, dan menggunakan siwak itu bisa menghilangkan kebauannya itu. Makanya kita tidak dianjurkan bersiwak. Kalau kita bersiwak nanti baunya itu hilang. Sedangkan di sini baunya itu lebih harum di sisi Allah. Makanya tidak kita dianjurkan untuk menghilangkannya. Walidzalika kuriha, karena itu dimakruhkan. Nah, ini apa arti azam itu, atau apa bilangnya di sini, min azamin. Apa arti azam? As-sukutu tawil, yaitu diam yang lama, atau tarkul akli wasyurbi, yaitu meninggalkan makan dan minum. Wa ghairuhu, dan selain dari makan dan minum. Kata'ati zira'ihatin karihatin, seperti makan sesuatu yang mempunyai bau yang kurang sedap. Jadi seperti makan jengkol atau pete. Tetapi saya sendiri tidak pernah makan pete jengkol itu di kehidupan nyata, itu saya tidak pernah memakannya. Dan saya juga tidak penasaran juga. Apalagi dengar-dengar cerita dia bau kan. Terus mana ini? Nomor 5. Bangun tidur. Rawa al-Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain dari Muslim dan Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama, apabila beliau bangun, minal laili, pada malam hari, yashusu fahu, beliau menggosok akan mulutnya atau giginya, bisiwaki, dengan menggunakan siwak. Jadi yashusu bermakna yadliku. Nah, ini yang terakhir, indal qiyami ila shalah, ketika hendak melaksanakan salat. Nomor 1. Ini hadis yang sangat ma'ruf ini. Wa kadzalika 'indal wudu', begitu juga ketika wudu sunnah, maksudnya ini, lima rawahul Bukhari wa Muslim, bagi sesuatu yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya, Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, maka aku akan memerintahkan kepada mereka, bisiwaki, dengan bersiwak. Kapan? Inda kulli sholatin, yaitu ketika hendak tiap-tiap sholat.
Fi riwayat Ahmad, dan pada riwayat Ahmad, la amartuhum, aku akan memerintahkannya. Ini dengan perintah wajib, bisiwaki, dengan bersiwak, ma'a kulli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Ay la amartuhum amra ijabin, yaitu perintah dengan perintah wajib. Wahada, dan bermula ini dalilul istihbabil muakkad. Ini adalah dalil bahwa sangat-sangat kesunahan memakai siwak. Nah, selesai mafhamnya, sekarang kita i'rab. Faslun, ini khabar dari mubtada yang dibuang, takdirannya ada. Wa huwa atab as-siwak, wa huwa istinab as-siwaku mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mustahabun khabar marfu' tanda rafa' dhammah juga. Apa yang merafa'kan mubtada, yaitu ambil maknawi, yaitu ibtida. Fi kulli halin, fi huruf jar, kulli majrurun bi fi, kulli mudhaf, halin mudhafun ilaih. Fi kulli di sini jumlah jar majrur muta'alaq kepada mustahabad. Illa istisna ba'da mustasna ba'da zarab sekaligus mudhaf ba'da mudhaf az-zawali mudhafun ilaih. As-saimi jumlah jar majrur, as-saimi majrur dengan lam. Jadi ba'da di sini mustasna, di sini mabni di atas fathah karena didahului oleh kalam mujab lagi tam. Mujab itu didahului oleh mubtada khabar atau fi'il fa'il. Nah, dan tidak didahului oleh nafi, ma ataupun la. Wa huwa atab, huwa damir mumpasil mabni di atas fathah pada mal rafa, mubtada tanda rafa. Tidak ada nih. Fi salasati di sini jumlah jar majrur. Salasati majrurun bi fi. Salasati mudhaf mawadi'a mudhafun ilaih, majrurun dengan patah karena di sini adalah mawadi'a ini jamak pada sigat tidak menerima tanwin. Atau adanya sigatnya juga sigat muntahal jamak, mawafa'ila mawadi'a. Asyaddu di sini khabar huwa marfu' tanda rafa' dhammah, istihbaban tamis. Nah, inda tagayyuril fami min azmin wa ghairihi. Jadi di sini jadi khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya al-awwal. Kan yang ada 3 tempat. Yang mana 3 tempat itu? Pertama, inda tagayyuril fam. Inda di sini sebagai dzaraf sekaligus mudhaf. Inda mudhaf tagayyuri mudhafun ilaih, tagayyuri mudhaf al-fami mudhafun ilaih. Min azmin jumlah jar majrur, azmin majrurun bimin, muta'alaq kepada tagayyur. Wa ghairihi wa atab ghairi di sini mudhaf dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada mahal jar majrur dengan idhafat. Jadi jumlah ghairihi ma'tuf kepada min azmin. Wa indal qiyami wa atab, inda di sini khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya asani, inda mudhaf sebagai zarab juga, al qiyami mudhafun ilaih. Minan naumi jumlah jar majrur, naum majrur dengan min. Ketiga, ini wa inda. Wa ataf, inda di sini khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya asalis, inda dzaraf sekaligus mudhaf, al-qiyami mudhafun ilaih. Ila salati jumlah jar majrur, as-salati majrur dengan ila. Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.